Dalam proses produksi, tidak semua produk selalu sempurna. Kadang ditemukan barang cacat. Namun, bagaimana cara menghitung dan mencatatnya dalam akuntansi biaya? Arum, bulan ini ada beberapa produk cacat. Kita perlu hitung ulang biaya produksinya. Baik Bu Rere, kita gunakan metode rata-rata tertimbang agar perhitungan lebih sistematis. Berikut data produksi dari PT Reva Maju Jaya di bulan April. Data produksi meliputi persediaan awal 1000 unit dengan 70% selesai, unit masuk produksi 4000 unit dengan total unit tersedia yaitu 5000 unit, unit selesai dan ditransfer 3800 unit dan persediaan akhir yaitu 1200 unit dengan 50% selesai. Dan biaya produksi meliputi biaya bahan baku 60 juta rupiah, biaya tenaga kerja 25 juta rupiah, biaya overhead 15 juta rupiah dengan total biaya sebesar 100 juta rupiah. Karena kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, biaya awal dan biaya periode berjalan digabung terlebih dahulu. Langkah pertama adalah menghitung unit ekuivalen. Unit ekuivalen dihitung berdasarkan tingkat penyelesaian, di mana unit selesai yaitu 3.800 unit dikali 100% sama dengan 3.800 unit, sedangkan unit dalam proses akhir yaitu 1.200 dikali 50% yaitu 600 unit. Jadi, total unit ekuivalen adalah 4.400 unit. Jadi, total unit ekuivalen kita adalah 4.400 unit. Selanjutnya, bagaimana, Bu? Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk membagi total biaya, Rum. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya per unit. Total biaya produksi yaitu 100 juta rupiah, sedangkan biaya per unit dihitung dengan 100 juta rupiah dibagi 4.400 unit, sama dengan Rp22.727 per unit. Setiap unit produk menanggung biaya sebesar Rp22.727 Selanjutnya kita perhatikan produk cacat. Dari 3.800 unit yang selesai ditemukan 200 unit cacat. Dari yang saya lihat, barang cacat ini terjadi karena kesalahan spesifikasi dari pelanggan, Rum. Karena disebabkan pelanggan, maka biaya produk cacat tidak dibebankan sebagai kerugian produksi, tetapi ditagihkan kepada pelanggan, kan, Bu? Iya, Rum. Dari 200 unit cacat yang ditemukan dan biaya per unit yaitu Rp22.727 dikalikan sehingga menghasilkan Rp4.545.400. Biaya ini akan dibebankan kepada pelanggan. Berikut pencatatan jurnalnya. Saat menagihkan ke pelanggan, jurnalnya adalah piutang usaha berada di debit yaitu Rp4.545.400 dan produk dalam proses berada di kredit sebesar Rp4.545.400. Sedangkan saat pelanggan membayar, jurnalnya adalah kas berada di debit yaitu Rp4.545.400 dan piutang usaha berada di kredit yaitu Rp4.545.400. Dengan demikian, biaya produksi normal tidak terganggu. Iya, jadi perhitungan biaya tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh kejadian yang tidak biasa. Benar, sehingga perusahaan bisa menjaga konsistensi dalam perhitungan biaya produksinya. Dan laporan harga pokok produksi tetap akurat. Dalam metode rata-rata tertimbang, seluruh biaya digabung, lalu dibagi dengan unit ekuivalen. Jika terdapat barang cacat karena kesalahan pelanggan, maka biayanya dibebankan kepada pelanggan, bukan sebagai kerugian perusahaan.
Penting memahami penyebab barang cacat sebelum menentukan perlakuan akuntansinya. Betul sekali, karena setiap penyebab bisa memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Misalnya, apakah cacatnya masih dalam batas normal atau justru di luar kondisi produksi yang wajar? Iya, karena ketelitian dalam menghitung dan mencatat akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya bukan hanya soal angka, tetapi juga soal ketepatan dalam pengambilan keputusan. Baik, teman-teman, itulah penjelasan mengenai perhitungan dan pencatatan harga pokok produksi ketika terdapat barang cacat karena kesalahan pelanggan dengan metode rata-rata tertimbang. Semoga melalui penjelasan ini, kalian bisa lebih memahami bagaimana perlakuan akuntansi terhadap barang cacat dalam proses produksi. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.